apa itu bid'ah. Kita akan menjelaskan tentang definisi bid'ah. Bid'ah, Ibu, secara definisi ada dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syariat. Sama halnya dengan sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, secara istilah syariat artinya yang sudah kita ketahui. Zakat demikian pula, puasa demikian pula, haji demikian pula. Harus didefinisikan dari sisi bahasa dan syariat. Supaya dibedakan antara makna secara bahasa dengan makna secara apa? Syariat, harus dibedakan. Nah sekarang bid'ah secara bahasa apa? Dari kata bada'a yabda'u, artinya makhturi'a ala ghairi misalin sabi. Setiap yang baru diadakan, setiap yang baru ada, atau setiap yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Setiap yang dibuat-buat, setiap yang diada-adakan yang sebelumnya apa? Tidak ada. Iya. Ingat Ibu, ini definisi secara apa? Bahasa, ingat ya. Jadi secara bahasa artinya apa? Setiap yang dibuat-buat atau diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Berarti pesawat bid'ah enggak bahasa. Pesawat secara bahasa bid'ah enggak, Pak? Bid'ah. Kacamata bid'ah, mobil bid'ah, handphone bid'ah. Tapi secara bahasa. Tapi apakah yang secara bahasa itu bid'ah, secara syariat juga bid'ah? Tidak, belum tentu. Jadi tolong bedakan. Kalau ada orang berkata, kalau ini bid'ah itu bid'ah berarti pesawat bid'ah dong. Iya, betul memang bid'ah, tapi secara bahasa. Bahkan wajah ibu-ibu juga bid'ah. Makanya diantara nama Allah apa? Al-Badi'. Al-Badi' artinya yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu Al-Badi'. Iya. Nah ini ibu-ibu ingat, saya ingatkan lagi, ini definisi bid'ah secara apa? Apa itu? Segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Ibu bikin kuenya baru ada. Sebut bid'ah nggak Bu? Bid'ah secara apa? Bahasa. Iya. Oke, sekarang bid'ah secara syariat. Secara istilah syariat. Apa itu bid'ah secara istilah syariat? Bid'ah secara istilah syariat, definisi yang paling bagus yaitu definisinya Al-Imam Asy-Syatibi. Dalam kitab beliau Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitab Al-I'tisam, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Apa Bu? Ibarah, ungkapan an tentang tariqatin fid dini mukhtara'ah. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Ya. Ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai apa? Syariat. Menyerupai apa? Syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, di mana tujuan dari maksud berbuat bid'ah itu untuk apa? Al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Itu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Tujuannya mau ibadah. Iya. Oke, Ibu, kita akan syarah sedikit, jelaskan ya tentang makna definisi ini. Beliau mengatakan bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan, kata-kata agama ini tolong digaris bawah yang tebal ya Bu ya. Di sini beliau memberikan batasan bahwa bid'ah secara syariat itu hanya ada dalam urusan
agama. Berarti masalah dunia bagaimana? Masalah dunia Al-Quran sudah memberikan kaidah bahwa masalah dunia pada asalnya apa? Halal, nggak apa-apa. Mana ayatnya? Banyak, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Berarti Ibu, semua yang ada di bumi pada asalnya untuk kita, halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka dari itu dalam masalah dunia pada asalnya tidak ada bid'ah secara istilah. Makanya pesawat bid'ah secara bahasa. Tapi apakah bid'ah secara syariat? Tidak. Kenapa? Karena bid'ah secara syariat itu hanya terbatas masalah apa? Agama, din. Handphone bid'ah, iya bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah secara syariat? Tidak. Mikrofon yang saya pegang ini bid'ah? Betul, tapi secara bahasa saja. Secara syariat tidak. Kenapa tidak disebut bid'ah secara syariat? Karena masalah dunia pada asalnya boleh. Tidak boleh diharamkan sampai ada dalil. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, para ulama menyatakan bahwa masalah ibadah itu pada asalnya nggak boleh. Masalah ibadah pada asalnya haram dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah hak milik Allah. Yang berhak diibadahi siapa? Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan sesuai dengan selera kita. Bukan sesuai dengan kepuasan kita. Iya. Perhatikan ini Ibu. Di sini beliau memberikan batasan. Kata beliau, bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Perhatikan. Berarti ini khusus dalam masalah apa? Din, agama. Tudahi syar'iyyah, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat yang artinya tidak ada asalnya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula ditunjukkan oleh dalil berupa ijma ataupun qiyas maupun yang lainnya. Daripada dalil-dalil yang muktabar, yang dianggap. Iya. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Kenapa menyerupai syariat? Memang mirip. Karena di situ ada model kayak zikirnya. Ada pokoknya kayak ibadah deh. Memang tujuannya memang untuk bersungguh-sungguh dalam rangka apa? Ibadah. Iya. Nah inilah ibu-ibu bid'ah. Makanya bid'ah itu mirip enggak Bu? Dengan apa yang Allah syariatkan. Mirip. Makanya banyak orang tertipu itu karena miripnya itu Bu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian,